Oke, kita mulai saja pertemuan terakhir ya, live session untuk mata kuliah gambar teknik elektro kelas TE 19B. Pada live session terakhir ini saya akan memberikan review dari perkuliahan yang telah kita lakukan ya di beberapa sesi sebelumnya. Oke ya, menggambar teknik elektro. Live session sesi terakhir teknik elektro S1 Universitas Saputra. Kita akan mengulas kembali atau flashback ke belakang tentang menggambar. Itu suatu bahasa gambar yang umum telah ada sejak awal waktu ya. Bentuk tulisan yang paling awal adalah melalui bentuk gambar. Misalnya hieroglyphics ya, Mesir. Kemudian bentuk ini disederhanakan dan menjadi simbol-simbol abstrak yang dipakai dalam tulisan kita hari ini. Gambar teknik paling awal yang pernah ada adalah gambar denah untuk sebuah rencana benteng ya, yang digambarkan oleh insinyur bangsa Kaldean perkiraan 4000 tahun yang lalu, yang bernama Gudea, yang diukir pada kepingan batu. Gambar itu dibuat serupa dengan denah yang dibuat oleh arsitek zaman sekarang. Nah, walaupun sudah berusia 4000 tahun, tapi para insinyur dapat membaca gambar ini. Dengan kata lain, gambar dapat dipakai sebagai alat komunikasi yang paling efektif ya, dibandingkan dengan bahasa tulisan. Penyajian fisik dari objek dalam bentuk gambar atau garis digunakan standar internasional ya, baik garis dan simbol yang mempunyai fungsi dan pengertian tertentu. Metode dan gambar harus memenuhi persyaratan. Pertama, ada kelengkapan sampai detail. Yang kedua, kebenaran dalam menggambar. Yang ketiga, presisi yang akurat. Nah, sini ada istilah presisi dan ada istilah akurasi. Itu dua pengertian yang berbeda. Kemudian karena gambar merupakan media komunikasi, maka harus mudah dan cepat dimengerti orang lain. Sehingga perlu memenuhi persyaratan dan kualitas yang tinggi. Nah, sebagai bahasa universal yang digunakan di seluruh dunia, gambar teknik juga mempunyai susunan tata bahasa dan strukturnya. Artinya, dalam gambar ada aturan tertentu yang seragam. Seragam dalam bentuk dan maksudnya agar mudah dipahami dan dimengerti oleh semua orang ya. Aturan tersebut dinamai normalisasi. Dalam dunia internasional, Badan Internasional yang menangani masalah normalisasi itu disebut dengan International Standard Organization atau kita menyebutnya dengan istilah ISO. Badan ini yang mengurusi normalisasi di bidang teknik ya. Nah, kecuali untuk listrik dan elektronika. Nah, untuk listrik dan elektronika ini ditangani oleh International Commission Electrotechnical. Dan di Indonesia, sebagai standar nasional Indonesia, itu diatur dalam PUIL untuk pengaturan instalasi daya. Kemudian ya, peraturan elektronika dayanya. Itu persyaratan umum instalasi listrik yang kita kenal dengan PUIL 2000 merupakan dokumen yang digunakan ya sebagai standar acuan atau SNI ya dalam pemasangan instalasi tenaga listrik tegangan rendah ya, baik itu untuk rumah tangga, perkantoran, gedung, dan bangunan lainnya. Tegangan rendah yang dimaksud adalah tegangan yang memiliki maksimum ya, dalam arus bolak-balik atau arus AC itu sebesar 1 kV ya, atau dalam bentuk DC atau direct current itu 1500 volt atau 1,5 kV. Nah, dalam PUIL 2011 berbeda ya akronimnya dengan PUIL 2000. Kalau di PUIL 2000 itu persyaratan, kalau di 2011 P-nya itu adalah peraturan. PUIL 2011 ini merupakan amandemen ya, dari PUIL 2000. Mungkin salah satunya dalam pengkodean warna kabel ya, dan penyempurnaan lainnya. Nah, dalam menggambar teknik pada saat ini tentu kita memerlukan alat bantu ya, atau kita sebut dengan
software ya, untuk memudahkan kita dalam menggambar. Misal, untuk menggambar rangkaian listrik pada gedung, kita bisa menggunakan AutoCAD. Atau menggambar skema rangkaian ya, untuk arus lemah misalnya. Bisa menggunakan EWB atau Electronic Work Brain ya, kemudian Eagle, kemudian Multisim, dan Proteus. Selain itu juga ada untuk menggambar sirkuit, PCB ya, dan IC sebagai alat simulator sebelum dipabrikasi. Itu kita bisa menggunakan software SPICE. Lalu untuk menggambar skema microcontroller dan wiring sensornya ya, itu kita bisa menggunakan bridging ya, atau software lainnya. Nah, untuk melengkapi menggambar pada teknik elektro ya, saya menggambar skema microcontroller. Tidak hanya menggambar ya, di situ tentu diperlukan coding. Kita bisa menggunakan Arduino IDE dan Bascom. Nah, di dalam bridging sendiri ini juga bisa kita melakukan coding ya. Selanjutnya, SPICE itu apa sih? Itu salah satu sarana bantu belajar elektronika daya ya, atau power elektronik ya. Kegunaannya SPICE ini untuk simulator. Dan software ini bersifat full free ya. Jadi mereka pembuat ya, ini tidak mengkomersialkannya. Kenapa? Sebenarnya software SPICE ini dibuat oleh perusahaan yang bergerak pada bidang hardware. Jadi alat simulator ini hanya sebagai pelengkap. Kemudian bridging ya. Saya memasukkan bridging pada gambar teknik elektro. Bridging ini sifatnya juga open source ya, atau full free. Di dalam bridging itu kita bisa melakukan perancangan sistem di breadboard ya, dalam bentuk skematik dan PCB. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa di bridging juga kita bisa melakukan coding ya pada microcontroller. Jadi bridging ini dapat bekerja ya di lingkungan OS ya, baik itu Linux ataupun Microsoft ya. Untuk bridging ini Anda bisa membukanya ya di halaman web bridging.org. Di situ ada project, ada FAT-nya, kemudian ada learning-nya, dan Anda bisa mendownload software bridging ini ya, karena sifatnya open source. Mungkin ini untuk mendukung Anda dalam pemrograman atau perancangan ya, yang sifatnya penggunaan microcontroller dengan aktuator dan sensor-sensor lainnya. Nah, untuk pertemuan live session kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.